No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Dipa Ananda. Saya Mangaraton Datang Senipar. Saya Zara Fuzia. Saya Tira Zaina Zatiza. Saya Fitrianti Pangestuti. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kalorimeter. Praktikum kalorimeter ini bertujuan untuk memahami apa itu kalor dan penggunaan alat kalorimeter. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah neraca analitik, kalorimeter, termometer, gelas beaker, pemanas Bunsen, statik kelas 3, kasa, loop, sketer aluminium, benang, sendok capit, potongan zat padat. Praktikum ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti menyiapkan alat dan bahan, timbang kalorimeter dan massa air, panaskan air lalu ukur suhu, tuangkan air yang sudah dipanaskan ke dalam kalorimeter, aduk beberapa saat, ukur kembali suhu air tersebut dan catat data yang dibutuhkan. Variabel yang diukur dalam kegiatan praktikum ini adalah kapasitas kalor. Pengertian kalor. Kalor merupakan kata yang tidak asing lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalor sering diidentikan dengan panas, suhu, maupun temperatur. Kalor pertama kali diamati oleh Lavoisier yang kemudian menyatakan teori kalorik. Teori kalorik ini menyatakan bahwa setiap zat atau benda mempunyai zat alir yang berfungsi untuk mentransfer panas. Jadi, menyatakan bahwa pada saat dua benda atau zat berbeda suhu bersentuhan, maka akan terdapat zat alir yang memindahkan panas dan menyebabkan perubahan suhu pada kedua benda tersebut. Selain itu, menyatakan tentang kesetaraan antara usaha dan panas, serta aliran panas tidak lain adalah perpindahan panas yang semata-mata terjadi karena perbedaan suhu. Pengertian kalorimeter. Kalorimeter merupakan suatu alat yang fungsinya untuk mengatur kalor jenis suatu zat. Salah satu bentuk kalorimeter adalah kalorimeter campuran. Kalorimeter ini terdiri dari sebuah bejana logam yang kalor jenisnya diketahui. Bejana ini biasanya ditempatkan di dalam bejana lain yang agak lebih besar. Kedua bejana ini dipisahkan oleh bahan pengikat, misalnya gabus atau wol. Kegunaan bejana luar adalah sebagai isolator agar pertukaran kalor dengan sekitar kalorimeter dapat dikurangi. Azaz Black dikemukakan oleh Joseph Black, di mana azaz ini merupakan suatu prinsip dalam termodinamika yang berbunyi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Pada azaz Black berlaku yang pertama, jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberi kalor pada benda yang lebih dingin hingga suhu keduanya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Yang ketiga, benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Pada sistem tertutup, kekengalan energi panas atau kalor ini dapat dituliskan sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima, dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Keterangannya, Q adalah banyaknya kalor yang diperlukan, M adalah massa suatu zat yang diberi kalor, C merupakan kalor jenis zat, dan delta T kenaikan atau perubahan suhu zat, dan C kapital itu kapasitas kalor suatu zat. Dari hasil pengamatan yang telah kelompok kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, kalorimeter adalah ilmu dalam pengukuran panas dari reaksi kimia atau perubahan fisik. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kalorimeter adalah suhu dan jenis benda. Dan yang terakhir, teori asas Black berbunyi Q lepas sama dengan Q terima dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali